Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Sunan. Oke guys, langsung mulai saja. Kebetulan tadi saya terjumpa satu video ini di TikTok yang amat-amat menarik untuk saya bahas. Mungkin saya akan putarkan sekejap videonya. Lepas itu saya akan bahas. Let's go. Malaysia itu fun fact-nya itu yang menurut gua itu paling kerasa itu daerah tempat wisata. Jadi mereka itu banyak seperti Indonesia kan banyak keindahan alam. Tapi mereka itu sangat rapi pembuatannya. Iya, setuju. Sangat dikelola dengan sangat-sangat baik. Gak ada lah ceritanya pungli. Nah, Indonesia juga gak banyak pungli sih. Cuma maksudnya di sana itu gak ada satupun pungli. Jadi kayak lu warga negara asing harganya segini, warga negara lokal segini. Udah itu aja. Iya. Gak ada tuh kayak tambahan ini tambahan itu. Terus masyarakat Exactly. Itu betul kata kokoh nih. Kalau di Indonesia ya, saya cakap Indonesia. Setiap tempat wisata itu dari tempat ke tempat itu biasanya bayar. Contohnya kita nak selfie di satu tempat itu kena bayar. Terus pindah ke tempat lain lagi bayar lagi. Satu tempat wisata kita masuk ke dalamnya. Ketika di dalam setiap tempat itu kena bayar masing-masing. What the hell? Maka dari itu ya kan, orang-orang asing itu bukannya tidak suka tentang alam Indonesia ini, suka sekali. Akan tetapi itulah kata Koko ini, pungli. Orang sikit-sikit minta duit, sikit-sikit minta duit, sikit-sikit bayar. Makanya tidak heran jumlah wisatawan luar negara pergi ke Malaysia itu jauh lebih banyak daripada Indonesia. Sebenarnya kalau boleh jujur, Indonesia dan Malaysia kalau dibandingin ya, tempat wisatanya, alam-alamnya menariknya itu lebih banyak di Indonesia. Ya wajar, karena kan negara Indonesia itu luas. Cuman balik lagi, fasilitasnya kadang-kadang tidak memadahi. Kadang-kadang jalannya itu masih banyak yang buruk. Kalau saya lihat-lihat di Malaysia, walaupun saya belum pernah ke Malaysia, setiap akses ke tempat wisata di Malaysia, bahkan ke kampung-kampungnya itu, jalannya bagus-bagus, mulus, tidak ada yang berlobang-lobang, tidak ada yang rusak. Kebalikannya dekat Indonesia, jalan-jalan yang mengarah ke tempat wisata atau tempat-tempat yang menarik, itu kadang-kadang rusak, tidak memadahi. Habis itu jalannya kecil. Kita bisa lihat jalan di Bandung yang arah ke tempat wisata. Siapa kalian yang pernah ke Bandung? Ke arah Lembang, ke arah Ciwidey, jalannya coba kecil. Bagi kalian yang tidak percaya, boleh searching di Google sekarang. Jumlah wisata luar negara yang pergi ke Malaysia dan Indonesia lebih banyak mana? Pasti Malaysia. Kalau nomor satu jelas Thailand. Kenapa Thailand pelancongnya lebih banyak, terbanyak di Asia Tenggara? Karena negara mereka itu bebas, jual alkohol itu secara bebas. Kalau negara Indonesia dan Malaysia itu masih tegas dalam mengatur penjualan minuman yang beralkohol. Jadi tidak boleh dijual secara bebas. Terus di sana banyak juga bondon atau jablay. Kalau di negara kita kan tidak boleh. Pasti kena razia. Bahkan kalau nggak salah dengar, di Thailand itu berapa bulan yang lepas sudah melegalkan yang namanya ganja. Entah itu ditanam, entah itu dikonsumsi secara bebas. Kalau di negara kita Indonesia dan Malaysia nggak boleh. Jangankan konsumsi, untuk menanam saja tidak boleh. artinya lu lewat minta lagi itu gak ada. Itu satu. Kedua, Ya, betul. bener-bener bagus. Mau etnis apapun bagus. Contoh, pura Hindu bagus, masjid bagus, dirapihin. Terus wihara juga bagus gitu. Jadi semuanya bagus dan juga biasanya murah. Jadi orang itu tertarik untuk rekreasi di sana. Iya. Memang menurut gue Malaysia ini memang menarik untuk dikunjungi. Ramah wisatawan asing banget. Makanya nggak salah, jumlah wisata asing luar negara ke Malaysia itu lebih banyak daripada Indonesia. Kalau misalkan di Indonesia, logo-logo halal di tempat makannya itu jarang sekali. Yang ada biasanya itu di restoran-restoran besar. Kalau di Malaysia saya lihat-lihat ya, melalui video, walaupun saya belum pernah ke sana, setiap kedai-kedai kecil yang pinggir jalan mesti ada logo halal. Iyalah kalau nggak salah, para peniaga di Malaysia, sebelum mereka berniaga, mereka minta verifikasi kehalalan dari Kementerian Agama di Malaysia. Di Indonesia juga pedagang-pedagang kecil macam itu halal, cuman kurang didukung atau disokong logo halal. Jadi wisata asing yang khususnya dari Timur Tengah yang beragama Islam mau masuk ke kedai di Indonesia itu mereka berwas-was, berhati-hati. Ini halal tak ya? Padahal halal. Kayak itu karena tidak ada logo halalnya. Itulah yang kadang-kadang bikin saya geram kalau pergi ke tempat wisata yang ada di Indonesia. Contohnya saja ya, pergi ke satu tempat nih. Kita udah bayar RM10 nih. Jadi di dalam kalau misalkan ada permainan apa, bayar lagi.
Jadi jatuhnya mahal. Saya rasa kalau di Malaysia beda lagi. Kalau di Malaysia, kalau kita masuk ke satu tempat wisata, cukup satu kali bayar. Ketika di dalam tak perlu bayar lagi. Lah di sini bayar, sini bayar. Nak foto ini bayar, nak foto ini bayar. Apa-apa duit. Dia sangka ini kita pengusaha. Saya berharapnya dari Kementerian Pariwisata Indonesia merubah itu semua agar pelancong-pelancong luar negara itu bisa selesa atau nyaman berwisata di negara kita ini. Kalau misalkan jumlah wisata luar negara itu datangnya ke Indonesia banyak, otomatis kan menambah devisa buat negara Indonesia juga. Itulah Indonesia. Mata duitan, apa-apa duit, apa-apa duit. Kapan negara ini maju? Kalau hanya dipikirkan duit. Memang kita hidup itu perlu duit. Cuma setidaknya jangan mata duitan lah. Saya bicara seperti ini berdasarkan pengalaman saya sendiri. Jadi jangan ada protes, saya empuk palanya pakai kucing nih. Saya ke tempat wisata itu di Bandung itu udah banyak tempat saya kunjungi. Yaitu sedikit-sedikit bayar. Emangnya kita bos judi apa? Astagfirullahaladzim, bos judi lagi. Oke teman-temanku. Astagfirullah. Oke teman-temanku semua, saya Ari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciao.